Kita bersihkan nih, jadi otomatis gue bersihin dengan menggunakan sabun dong, nggak mungkin gue bersihin pakai abu gosok. Ganti celana dalam, udah rusak, sudah tidak layak, ngapain lu simpen? Emangnya deposito? Sebetulnya pada area bawah itu bisa cenderung lebih gelap dibandingkan pada bagian tubuh kita yang lain. Ya jangan sampai udah datang ke gue, udah merah semuanya, udah putih semuanya. Halo semuanya, saya Dr. Iksan. Yap, Dr. Iksanuddin Koti. Oke. Apa kabar dokter? Luar biasa, terima kasih sudah mengundang. Hari ini kita bakal banyak banget bahas. Tepuk tangan dulu. Hari ini kita bakal banyak banget ngebahas tentang masalah perintiman pria. Ya. Oke, apa pertanyaan lo? Kenapa topik menjaga kesehatan area intim pria masih sering dianggap tabu? Padahal ini kan jadi basic hygiene cowok-cowok. Menurut perspektif dokter gimana? Kalau menurut gue sih ini lebih ke miskonsepsi aja ya. Jadi kebanyakan menganggap bahwa masalah selangkangan, masalah bawah, masalah intimate itu adalah hal yang tidak perlu dibahas. Kalau banyak banget masalah-masalah yang terjadi karena orang itu tidak menganggap itu penting. Ujung-ujungnya ketika udah parah, udah berjamur lah, udah ada keluhan klinis lah, baru ke dokter. Padahal sebetulnya itu bisa diatasi dengan cara kita merawat harian gitu. Kayak kita merawat kulit kita biasa aja. Kulit wajah kan kita rawat tiap hari. Begitu juga dengan kulit bagian bawah gitu. Ngomongin soal area intim nih dok, bener nggak sih dok? Area intim pria itu kulitnya lebih sensitif dibanding area lain? Iya, cenderung lebih sensitif. Kenapa? Karena salah satunya adalah dia kena gesekan terus-menerus. Kan pada bagian bawah itu selangkangan, dia itu kan ada celana dalam di situ, ada kena celana juga di situ, kan nggak mungkin lo umbar kan. Jadi lo tutup, otomatis dia bisa kena gesekan dari bahan-bahan yang lo pakai. Apalagi kalau misalkan kalian aktif olahraga, misalkan kayak lari atau mungkin bersepeda, itu kan kena gesekan terus tuh. Nah ujung-ujungnya dia akan mengalami semacam mikroiritasi, iritasi ringan, kemudian dia bisa menjadi masalah kalau misalkan nggak lo rawat. Gitu. Ngomongin area intim, pasti kan kita tidak terlepas dengan bulu kemaluan, pubic hair. Betul. Kalau dari perspektif dokter, ada rata-rata cowok yang setelah cukur itu iritasi. Lebih baik gimana sih dok untuk menjaga bulu kemaluan itu? Jadi banyak banget yang menganggap bahwasanya bulu kemaluan itu tidak penting. Padahal sebetulnya bulu kemaluan itu adalah bagian dari tubuh kita untuk melindungi area yang intimate tersebut. Kenapa? Karena sebetulnya bagian bawah itu dia perlu dijaga suhu kelembapannya. Gini deh, gue kasih analogi ya. Kenapa kalau misalkan cowok-cowok itu kalau lagi suhunya dingin, bagian bawahnya, bagian buah zakarnya itu dia lebih mengecil, naik, mengkerut lah kita sebutnya. Itu karena tubuh kita berusaha untuk melindungi testis kita supaya dia tidak terlalu dingin. Nah, dia jadi berusaha dimasukkan supaya dia masih hangatnya ke tubuh kita. Tapi kalau misalkan suhunya lagi panas di luar, otomatis dia akan mengendur ke bagian bawah. Itulah salah satu mekanisme pertahanan supaya suhu bagian dalam si testis itu dia tetap stabil gitu. Nah, begitu pula dengan rambut kemaluan atau kita sebut sebagai pubis. Rambut pubis. Itu dia bertujuan supaya terlindungi dari berbagai macam masalah. Ada iritasi juga di situ, terlindungi dari kelembapan yang terlalu berlebihan dan lain-lain. Tapi sebetulnya itu perlu dirawat, nggak bisa lo biarin panjang terus-menerus, lo biarin 3 meter, 4 meter, nggak bisa. Tetap harus lo rawat, tapi kalau misalkan kita menyarankan tidak dicukur habis, tapi di trimming aja, jadi dipendekin. Soalnya kalau misalkan kalian cukur habis, satu bisa beresiko iritasi, tadi yang lo sebutin itu betul, karena ketika dihabisin kan dia juga kena gesekan dari celana kita. Nanti bisa makin lecet, bisa makin parah gitu. Jadi mending di trimming aja. Dipendekin aja. Kalau dari cowok nih dok, kita ngomongin mandi. Kadang kalau cowok mandi kan asal tuh. Maksudnya kita bisa berekspektasi cowok yang mandi paling 5 menit ya dok ya? Ya 5 menit kurang lebih ya. Terus paling ya sabunan, sampo, terus ngebersihin area intim juga asal gitu kan. Tapi kalau misalkan nih dok, setelah mandi, area intim itu ketarik. Itu penyebabnya apa sih dok? Ini banyak banget cowok-cowok juga make sampo atau sabun 3-in-1. Jadi sabun atau sampo yang dari kepala sampai ujung kaki sama semua. Dia buat sampoan juga, buat badan juga, buat gosok gigi juga kali sebagian kalau misalkan bisa. Tapi sebetulnya kalau bisa, jangan kayak gitu. Jadi setiap bagian tubuh kita kan emang berbeda. Kalau sampo emang dikhususkan untuk kepala, kalau misalkan sabun itu dikhususkan untuk badan. Nah, kenapa pada bagian bawah itu dia sering banget ketarik? Karena salah satunya pada bagian bawah itu sering terjadi gesekan. Tadi kan iritasi tuh. Nah, di kulit kita itu ada yang namanya skin barrier. Jadi pada bagian atas, pada bagian permukaan itu dia bentuknya kayak tembok. Dia tersusun atas lapisan-lapisan batu bata. Kita sebutnya ini kayak lapisan tembok lah. Jadi dia tersusun atas sel-sel yang batu bata gitu.
Dan di antara sel-sel itu dia ada lapisan semennya yang bertujuan supaya dia melindungi kulit kita bagian dalam tuh dari paparan eksternal dan melindungi pada bagian dalam supaya dia tidak terjadi penguapan yang berlebihan, kita sebut sebagai TEWL. Nah, pada bagian bawah, pada bagian kemaluan itu memang kan dia cenderung mengalami gesekan terus-menerus sehingga skin barrier-nya itu dia lebih rentan. Makanya kalau misalkan kena sabun atau mungkin kena produk perawatan yang cenderung mungkin pH-nya tinggi atau mungkin lebih iritatif, dia akan terasa lebih ketarik, lebih kering gitu. Oke, dokter. Ini kan kita ngomongin mandi, berarti kan membersihkan kan. Kalau dari sisi medis, membersihkan area intim dengan area badan, ada bedanya nggak sih, dok? Sebenarnya perbedaan yang signifikan banget itu tidak terlalu ada. Tapi kalau misalkan kita bisa menyarankan, tentu lebih baik menggunakan produk-produk perawatan yang dia sudah diformulasikan khusus. Karena kan tadi concern-nya adalah pada bagian bawah itu dia mengalami efek yang lebih banyak dibandingkan tubuh kita bagian lain. Dia mengalami gesekan yang lebih lebih banyak, kemudian dia juga lebih cenderung tertutup karena kan kita pakai lapisannya mungkin 2 tuh, kayak celana dalam dan celana. Jadi dia lebih banyak lapisan dibanding tubuh kita bagian yang lain gitu. Dokter suka olahraga kan? Gue lari, renang juga, padel juga, apa yang mau sebutin? Ada tuh semua. Oh, semua olahraga, cabang olahraga. Cabur. Atlet. Walaupun nggak gue tunjukin di sosial media ya, tapi ada lah gitu. Oke, dokter, kalau misalkan abis olahraga biasanya ngapain sih untuk menjaga area intim lebih tepatnya? Kalau dari dokter sendiri? Kalau gue sih biasanya secara general aja ya, produk perawatan kulit yang gue pakai itu, gini, mungkin kita ngejelasin perawatan kulit secara general dulu kali ya. Jadi kalau misalkan kulit itu kita butuh 3 hal utama. Yang pertama kita bersihkan, yang kedua kita kembalikan kelembapannya, yang ketiga adalah kita proteksi dengan menggunakan sunscreen. Nah, kita bersihkan nih, jadi otomatis gue bersihin dengan menggunakan sabun dong, nggak mungkin gue bersihin pakai abu gosok, ya nggak? Nah, yang kedua, gue balikin kelembapannya dengan pelembab atau moisturizer. Kenapa kayak gitu? Soalnya kalau gue nggak balikin kelembapannya, dia bakal jadi kering. Dan emang kulit kita itu ketika kita bersihkan, dia kan akan ketarik lah ya dari si pembersih itu, karena memang ada kandungan formulasi pembersihannya, dia ketarik, otomatis cenderung ada pengurangan kelembapannya. Jadi makanya gue balikin lagi dengan kelembapan. Nah, yang terakhir, biasanya kita proteksi dengan menggunakan sunscreen, terutama pada bagian badan ataupun bagian wajah. Tapi kan permasalahannya kalau yang lo tanya kan bagian intimnya tuh, bagian bawah kan nggak terpapar sinar matahari, nggak mungkin gue pakai sunscreen dong. Jadi gue pakaiinnya cuma 2 tadi, gue bersihin sama gue pakai pelembab atau moisturizer tadi gitu. Oke, kalau kita ngomongin olahraga udah pasti berkeringat kan, dok? Benar. Betul. Kalau misalkan dari perspektif medis, keringat di area intim itu beda nggak sih sama di area ketiak? Oke. Kalau kita ngomongin perbedaan keringat pada beberapa bagian tubuh, tentu ada perbedaan. Jadi di tubuh kita itu ada 2 kelenjar utama, ada kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Kelenjar ekrin itu hampir tersebar di semua bagian tubuh manusia. Yaitu fungsinya ya untuk mengeluarkan si air itu, si keringat itu. Karena kan emang fungsi keringat itu untuk menyeimbangkan suhu tubuh kita. Kita sebut sebagai homeostasis atau untuk termoregulasi, untuk menyeimbangkan suhu dalam tubuh kita. Tapi ada juga namanya kelenjar apokrin. Nah, kelenjar ini dia biasanya berbeda dengan kelenjar ekrin. Karena memang secara anatomi dan apa yang dihasilkan dari produksi si kelenjar itu berbeda dari kelenjar ekrin. Kalau apokrin itu, selain air, selain keringat, dia juga ada protein di dalamnya, juga ada lemak. Dan cenderung dia memang akan lebih kental lah ya, kita bilang. Nggak seencer si ekrin itu, produksi si keringatnya. Dan kalau misalkan dia kena bakteri, otomatis dia akan menghasilkan bau gitu. Jadi semua keringat yang dikeluarkan oleh kelenjar kita pada dasarnya dia tidak berbau. Tapi ketika dia terkena bakteri, itu maka hasil dari proses pemecahan dan lain-lainnya itu akan menimbulkan bau. Nah, makanya yang perlu kita jaga adalah supaya tubuh kita itu satu sirkulasinya bagus, sirkulasi udaranya bagus, pakai baju-baju yang bahannya bagus. Yang kedua, dijaga supaya dia tidak lembab, supaya produksi atau perkembangan dari bakteri itu nggak banyak gitu. Nah, kalau misalkan pertanyaan lo adalah, apakah ada perbedaan antara produksi keringat pada bagian ketiak sama pada bagian selangkangan? Sebenarnya tidak ada perbedaan signifikan yang gimana-gimana. Karena apokrinnya itu sama pada bagian ketiak dan pada bagian selangkangan. Cuman mungkin pada bagian ketiak itu kan dia lebih banyak sirkulasi udaranya,
lo pakai baju, mungkin baju pendek atau baju yang seketek gini, kan dia masih kebuka, masih ada sirkulasi udaranya. Nah ini berbeda dengan pada bagian bawah. Soalnya kalau pada bagian bawah yang tadi gue jelasin, dia kan ada celana dalam di situ, ada juga celana yang lo pakai, celana luarannya. Jadi memang sirkulasi udaranya lebih sedikit, ujung-ujungnya kalau misalnya nggak lo rawat, dan kelembapannya juga tinggi, kemudian produksi baterainya juga meningkat, ya dia bisa bau. Gitu. Oh seperti itu. Terus kan kalau kita ngomongin selangkangan, ya kan, pasti kan lembab. Ada orang yang selangkangannya itu gampang lembab, ada juga yang enggak. Nah kalau misalkan ngomongin gampang lembab nih dok, itu hal yang normal atau enggak sih? Sebenarnya normal banget, tapi tiap orang tuh bisa beda-beda karena tergantung dari produksi keringatnya. Mungkin gue sama lo produksi keringatnya bisa beda. Tapi balik lagi, pada bagian bawah itu kan memang cenderung sirkulasi udaranya itu nggak sebagus bagian lain ya. Karena kan tadi lo make celana dalam, lo make celana juga. Makanya sebenarnya yang harus lo perhatikan, satu, bahan apa yang lo pakai. Yang kedua, kalau misalkan emang lo aktivitas atau olahraganya cukup intens, ya usahain kelembapannya lo jaga. Dalam artian abis olahraga ya ganti celana, dikeringin. Dan yang ketiga adalah pastikan proses pembersihannya atau pastikan perawatan diri lo itu cukup dan memang sesuai dengan kebutuhan dari kulit lo sendiri. Dan kalau misalkan kalian juga punya bulu yang berlebihan ya pada bagian bawah, itu usahain dirapihin. Kenapa? Karena kalau si rambutnya itu masih panjang, kemudian nggak kalian rawat, itu bisa makin meningkatkan kelembapan dari area situ juga. Oke dok, jadi kalau ngomongin area intim, itu kan udah pasti kita tidak terlepas dari yang namanya buahnya dan brontosaurusnya. Iya kan? Baru nih istilahnya. Baru. Nah, biasanya kalau misalkan saya itu membersihkan area intim ya paling ya disabunin aja sih biar wangi gitu kan, biar nggak bau dan nggak apek. Kalau menurut dokter, apakah wangi itu sudah bisa memvalidasi bahwa area intim itu bersih? Oh enggak gitu. Jadi konsepnya bukan diwangi atau enggaknya, tapi kita harus lihat juga secara fisiknya itu dia bersih atau enggak. Apakah ada penyakit juga atau enggak. Jadi patokan bersih itu bukan diwangi atau enggak. Bisa aja kan lo kasih parfum ujungnya jadi wangi dong. Nah, padahal belum tentu dia itu sehat dan bersih gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin perawatan kulit nih, secara umum aja gue kasih tahu tadi, dia ada 3. Yang pertama, lo bersihin. Yang kedua, lo kembalikan kelembapannya. Yang ketiga, lo proteksi, ya kan? Tapi kalau pada bagian bawah, pada bagian intim, ya kan nggak mungkin lo kasih sunscreen. Karena kan emang nggak kepapar juga sama sinar matahari. Makanya minimal 2 hal yang harus lo lakuin. Yang pertama, lo bersihkan. Yang kedua adalah lo balikan kelembapannya. Nah, lo bersihkan otomatis dengan menggunakan bahan-bahan yang kalau bisa memang dia sudah diformulasikan khusus. Kenapa gitu? Karena ya tadi yang gue jelaskan bahwa memang ada kemungkinan pada bagian bawah itu dia lebih sensitif. Karena tadi ada gesekan yang lebih berulang, kemudian mungkin kelembapannya juga cenderung lebih tinggi pada bagian situ, gitu. Oke dok, jadi biasanya nih kalau misalkan gue lagi nongkrong nih dok, ada temen gue yang suka garuk-garuk selangkangan, secara langsung gitu loh, tanpa dia merasa malu, karena kan kita cowok-cowok ya sama-sama cowok gitu kan, garuk-garuk, terus juga abis itu dicium. Nah, gue sih bingung ya, oh ya lanjut. Nah, biasanya kan kayak gitu, kalau misalkan orang lain yang lihat kan agak annoying ya, tapi karena temen gue ini ngelihat dan lo udah dekat mungkin. Iya sih, udah dekat juga. Dia tuh nggak ngerasa malu. Sebenarnya kalau misalkan ngerawat area intim, kesalahan apa sih buat para cowok-cowok nih buat merawat area intimnya sampai dia bisa begitu? Yang pertama, jangan ganti celana. Karena biasanya cowok-cowok itu malas ganti celana, terutama celana dalam juga tuh. Dan celana dalam kalau udah robek, biasanya tetap dipakai. Betul sih. Iya kan? Ada juga gue pernah dapet kasus saking malesnya ganti celana atau mungkin dia lagi aktivitas di luar ruangan kali ya, mungkin naik gunung dan segala macam. Jadi bawa celana dalam tuh cuma sedikit, tapi dipakainya yang depan, ntar diputar ke belakang, ntar diputar lagi baliknya. Ada kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi mungkin saking malesnya bawa celana dalam atau mungkin berat kali ya, gue nggak ngerti deh mindsetnya itu seperti apa. Yang harusnya di depan, besoknya diputar di bagian belakang, besok lagi yang harusnya di bagian luar diputar ke bagian dalam. Ada tuh kayak gitu. Itu satu. Malas ganti celana, terutama celana dalam. Yang kedua, kalau habis buang air, biasanya nggak dikeringin. Nah, kenapa kayak gitu? Nggak tahu. Biasanya mungkin mager atau mungkin mikirnya ya udah gua goyang-goyangin aja, yang penting dia bersih. Padahal kalau lo goyang-goyangin, itu kan dia masih ada airnya tuh, masih ada kelembapannya di situ.
apalagi mungkin kalau bersihin nggak lo cebok ya, ujung-ujungnya ketika lo tutup lagi dengan celana dalam, iya dia akan lembab. Nah itu jadi masalah tuh, timbul bakteri juga di situ, bisa terbentuk jamur juga di situ. Yang ketiga, mungkin selama ini merawatnya itu pakai sampo atau pakai sabun yang 3-in-1, yang semuanya bisa dari atas kepala sampai ujung kaki tuh pakai gituan semua. Nah padahal kalau bisa sebetulnya pakailah yang sesuai atau yang dikhususkan untuk bagian intim itu, bagian bawah itu. Oke, itu sering banget terjadi. Kali ini gue membahas activity bareng pasangan. Oke. Lebih tepatnya berhubungan badan, berhubungan seksual. Oke. Atau bisa cowok masturbasi lah ya. Biasanya kan habis berhubungan seksual, kadang cowok itu langsung tidur. Dan malas membersihkan area intimnya karena sudah capek. Menurut dokter nih, kalau misalkan membersihkan area intimnya setelah berhubungan seksual itu asal-asalan, gimana dok? Sebaiknya sih jangan ya, soalnya kalau kita berhubungan seksual itu kan satu, ada produksi keringat juga ya di bagian bawah situ ya. Karena bukan olahraga sih itu jatuhnya, aktivitas fisik lah. Aktivitas fisik lo bisa berkeringat walaupun mungkin ruangannya ber-AC, kemudian kalau lo nggak bersihin, ya dia bisa beresiko jadi lembab ujungnya bisa jadi masalah kulit. Contohnya pada jamur. Yang kedua, kalau misalnya lo berhubungan seksual kan berarti ada kontak kulit tuh antara lo dengan pasangan lo. Nah kontak kulit itu kalau misalkan tidak lo bersihkan dan mungkin kita nggak tahu pasangannya mungkin juga mempunyai permasalahan kulit, yaitu bisa nular. Jadi apapun kegiatannya, aktivitas fisik apapun termasuk hubungan seksual tetap harus dibersihkan. Lo habis olahraga jangan lupa mandi terus dikeringin. Habis aktivitas seksual juga jangan lupa mandi terus dikeringin. Jadi jangan males, nanti aja ditunda, ujung-ujungnya paginya jadi bermasalah. Oke dok, kalau misalkan ngomongin aktivitas seksual, kita tidak terlepas dari brontosaurusnya itu kan. Iya. Insecurity cowok tuh kadang-kadang area situnya tuh menghitam, area sensitifnya. Menurut dokter, menghitam itu di area sensitif normal atau enggak sih? Normal-normal aja. Jadi sebetulnya pada area bawah itu bisa cenderung lebih gelap dibandingkan pada bagian tubuh kita yang lain. Itu sebenarnya hal yang sangat normal, nggak ada masalah. Cuman mungkin concern pada sebagian orang pengen terlihat lebih cerah. Ya udah gunakan aja agen-agen pencerah yang biasa mungkin lo dengar di market atau di masyarakat gitu. Tapi pastikan juga itu tidak menyebabkan iritasi pada bagian organ intim lo. Kenapa? Karena zat pencerah itu kan dia termasuk bahan aktif, zat aktif lah kita sebutnya. Nah, pada sebagian orang ada bahan aktif yang tidak cocok. Jadi lu coba dulu mungkin di bagian kulit lo yang lain, mungkin di bagian tangan atau mungkin di bagian bokong. Kemudian kalau misalkan emang lo merasa cocok dan pengen lu pakai, ya udah pakai aja. Itu nggak apa-apa sih sebetulnya. Ada juga sih treatment-treatment yang untuk mencerahkan, laser itu juga ada sebetulnya. Oke, dokter. Sebenarnya kalau misalkan ngomongin area intim, banyak yang bilang area intim tuh perlu dieksfoliate. Gitu. Secara medis aman nggak sih dieksfoliate area intim, baik physical scrub atau chemical exfoliant? Waduh, gini, sebenarnya setiap saat kulit kita itu akan berganti. Jadi kulit kita itu kan kayak lapisan, kayak kue lapis lah ya. Bagian bawah itu adalah sel yang baru, bagian atas itu adalah sel yang udah lama, yang udah mati. Mau di bagian manapun, mau di bagian wajah, mau di bagian kaki, mau di bagian intim, itu semuanya seperti itu. Yang bagian bawah adalah bagian yang lebih baru, bagian yang fresh. Bagian atas itu adalah sel-sel yang sudah mati, yang sudah lama. Nah, dia akan mengalami regenerasi tuh. Jadi yang atas dia akan kekelupas, akan menghilang, digantikan sama bagian atau lapisan yang bawah. Nah, apakah eksfoliasi ataupun menghilangkan sel kulit mati pada bagian permukaan itu boleh? Sebenarnya boleh-boleh aja. Di wajah boleh, di bagian tubuh boleh, di bagian intim pun juga boleh. Cuman hati-hati, tadi kan gue sempat jelasin, bagian bawah itu kan kita selalu mengalami gesekan. Gesekan itu sama aja kayak scrubbing. Jadi dia mengelupas lah bagian kulit matinya oleh si gesekan-gesekan kain itu. Walaupun mungkin gesekan-gesekan kecil. Jadi kalau misalkan lo nggak ada keperluan yang gimana-gimana, sebenarnya scrubbing ataupun dikasih eksfoliator berbahan dasar kimia itu nggak terlalu perlu banget sih sebenarnya. Oke. Kalau pria, ya cowok-cowok nih, yang punya perawatan area intim itu, lebay nggak sih? Enggak sih, karena kan perawatan itu sama aja kayak lo ngerawat badan, lo ngerawat tubuh lo kan.
Kayak tadi deh, misalnya kita ngomongin masalah rambut pada area kemaluan. Kalau rambut itu lo biarin dari remaja sampai lo usia 50-60 tahun, udah segini rambut lo. Nah, nggak mungkin dong lo biarin rambut lo sampai segini, ya kan bisa 3 meter, 4 meter. Jadi tujuan grooming itu satu, dia memang merapihkan. Tapi merapihkan itu kan ada tujuannya juga yang lain. Satu, supaya gesekannya nggak berlebihan. Kalau ada rambut kan nggak nyaman kan, bagian bawah lo itu. Jadi penuh, jadi ada gesekannya, lebih nggak nyaman. Yang kedua, kalau misalkan dia juga lebat, otomatis kelembapannya akan jauh lebih tinggi. Yang ketiga, ketika dia terjadi kelembapan lebih tinggi, ya produksi dari bakterinya atau produksi dari mikroorganisme lain seperti jamur akan lebih meningkat. Jadi diberapihin karena selain tujuan estetik, ada tujuan secara kesehatannya juga. Gitu. Kalau misalkan area intim cowok nih, nggak ada keluhan, nggak galer juga, terus juga nggak bau apek, berarti nggak perlu dirawat dong, Dok? Ya nggak juga, sama aja kayak kulit wajah lo, walaupun lo nggak ada jerawatnya, walaupun nggak ada keluhan kan tetap dirawat setiap hari. Jadi sebetulnya perawatan itu kan ada perawatan harian, ada perawatan mingguan, ada perawatan bulanan. Oke, kalau perawatan mingguan atau perawatan bulanan, katakan rambut lo panjang, rambut bagian bawah itu panjang, ya otomatis lo potong. Tapi ada juga kan perawatan harian. Perawatan harian itu berarti kayak tadi, dibersihkan kalau misalnya ada habis aktivitas, mau olahraga, aktivitas seksual, atau aktivitas yang biasa aja, tetap harus dirawat. Kemudian kalau memang bisa, dikembalikan lagi tadi kelembapannya dengan menggunakan pelembab atau moisturizer gitu. Seperti itu. Dokter, kalau misalkan dari ranah medis, dan experience dokter nih, pengalaman dokter, treatment para pasien, area intim itu sebenarnya butuh perawatan khusus nggak sih? Maksudnya perawatan khusus di sini nggak cuma pakai sabun biasa. Oke. Gini, kalau misalkan kita ngomongin perawatan pada bagian bawah, tadi kan sudah kita jelaskan bahwa bagian situ memang cenderung dalam tanda kutip lebih sensitif karena tadi ada gesekan setiap hari dari celana kita, kemudian juga dari kelembapannya itu cenderung lebih tinggi karena sirkulasi udaranya itu juga nggak bagus. Jadi kalau memang bisa, gunakanlah perawatan-perawatan yang dia bisa melembabkan dan menjaga skin barrier daripada bagian intim kalian. Ya kalau bisa carilah produk-produk yang memang sudah diformulasikan khusus. Kenapa? Karena permasalahan pun juga berbeda dengan permasalahan kulit bagian lain. Gitu. Oke, kalau jelasin Cave Intimate Hygiene Wash ke cowok awam, simpelnya apa sih, Dok? Ini adalah produk perawatan bagian intim yang sudah diformulasikan khusus buat cowok dan emang sesuai dengan permasalahan kulit kalian. Kenapa begitu? Karena kalau kita ngomongin tadi ya, masalah produk perawatan kulit ada 3. Yang pertama lo bersihin, yang kedua lo lembapin, yang ketiga adalah lo proteksi. Tapi kalau bagian bawah, nggak mungkin lo proteksi dengan sunscreen kan? Karena dia tadi ketutup sama celana. Jadi lo bersihin sama lo lembapin. Nah, kalau ngomongin kulit, terutama pada bagian bawah, memang carilah produk-produk yang dia sudah low pH. Tadi kan pH kulit kita memang cenderung cukup asam, 4 sampai dengan 5,5. Dengan adanya formulasi yang ada dalam sini, yang dia sudah low pH, sebenarnya dia sudah menyesuaikan dengan bagian kulit intim tersebut. Nah, cuman balik lagi, kalau kita ngomongin perawatan kulit, skincare tadi, kita bukan cuma ngomongin sabunnya aja, tapi lebih kompleks, yaitu kita harus ngomongin pelembabnya juga, karena harus kita kembalikan kelembapannya. Cuman kalau masalah pelembab ini jangan lupakan sampai ujung kepalanya. Cuman bagian ya batangnya itulah ya, sampai bagian bijinya aja. Dan kelembapan itu salah satunya dipengaruhi dari ceramide-nya. Karena ceramide itu adalah lipid atau minyak alami yang ada di kulit kita. Jadi dengan menggunakan produk-produk yang emang udah ada bahan pelembab, which is ada ceramide di dalamnya, itu ngebantu untuk mengembalikan kelembapan di bagian kulit kita, terutama bagian intim. Terakhir nih, Dok, pesan penting dari dokter buat cowok Indonesia soal menjaga kesehatan area intim. Ganti celana dalam. Itu nomor 1. Jangan lo hemat-hemat duit lo buat celana dalam. Karena kalau udah bolong, kalau misalkan udah rusak, sudah tidak layak, ya ngapain lo simpen? Emangnya deposito? Bukan. Itu celana dalam untuk melindungi bagian sensitif lo, karena itu adalah masa depan Anda juga. Betul apa betul? Nah, yang kedua, pastikan perawatannya itu juga tepat. Yes. Perawatan, nggak usah deh ngomongin bagian bawah aja. Perawatan secara keseluruhan. Bagian rambut lo, bagian wajah lo, bagian badan lo, dan terutama bagian intim lo, bagian bawah ini. Karena kan emang itu dia, 1, cukup sensitif. Yang kedua, lo pasti juga concern kan tentang itu kan. Dan apalagi kalau misalkan lo aktivitasnya cukup berat, misalkan lo sering olahraga,
berenang lah, lari lah, sepedahan lah, tetap harus dibersihkan dan jangan lupa dikembalikan kelembapannya. Gitu. Oke, terima kasih buat Dokter Iksan sudah menyempatkan dan memberikan edukasi ke kita. Buat para cowok-cowok nih yang suka galer, makanya dengerin Dokter Iksan. Jangan sampai nanti ketemu Dokter Iksan gara-gara nggak ganti celana dalam. Ya, jangan sampai udah datang ke gue, udah merah semuanya, udah putih semuanya. Oke. Jaga kesehatan. Thank you, dokter.